Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan asumsi dari ICP ataupun harga minyak Indonesia yang dipatok $95 Amerika per barrel pada tahun 2023 mendatang. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dan Komisi 7 DPR RI menyepakati asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price untuk RAPBN tahun 2023 sebesar $95 Amerika per barrel. Angka tersebut lebih tinggi dari ICP di APBN tahun ini sebesar $63 Amerika per barrel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dan Komisi 7 DPR RI menyepakati asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP untuk rancangan anggaran dan belanja negara atau RAPBN tahun 2023 sebesar $95 per barrel. Angka ini lebih tinggi dari ICP di APBN 2022 yaitu $63 per barrel. Penetapan ini juga mengalami kenaikan sebesar $5 per barrel dari usulan sebelumnya, yaitu $90 per barrel saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2022-2023 pada tanggal 6 Agustus 2022 lalu. Menteri SDM Arifin Tasrif menegaskan penetapan asumsi dasar ICP di level $95 Amerika per barrel dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi minyak dunia di akhir tahun. Hal ini dimungkinkan terjadi jelang musim dingin serta terganggunya sektor suplai dari Rusia. Di sisi lain, pihak OPEC Plus juga tengah mengontrol laju produksi untuk bisa menahan harga minyak dunia. Sementara itu, untuk mencapai lifting minyak dan gas bumi, pemerintah akan terus mendorong agar kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS melakukan peningkatan produksi migas melalui penetapan cost recovery tahun 2023 sebesar $8,5 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema hari ini, menilik asumsi ICP 2023 dipatok $95 Amerika per barrel. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Selamat pagi Pak Komaydi. Pagi, Mas Bras. Ya, salam sehat Pak. Baik, sama-sama Mas Bras. Sehat selalu Mas. Yes, terima kasih. Ini menarik kalau kita cermati begitu. Sudah ada kesepakatan terkait dengan harga ICP ya, Indonesia di tahun 2023 antara pemerintah dan juga DPR begitu, $95 Amerika. Menurut Anda ini apakah suatu harga, patokan harga yang relevan begitu Anda melihat di tahun depan? Iya, saya kira cukup moderat ya Mas Bras. Kalau kita lihat memang kondisinya untuk tahun 2023 kan masa pandeminya sudah mudah-mudahan semakin berakhir menuju ke endemi. Tentu nanti konsumsi maupun produksi dan aktivitas masyarakat global juga akan meningkat begitu Mas Bras. Sehingga memang kalau dalam kondisi yang normal demikian dan produksi di level global juga masih tertahan, terutama dengan adanya Rusia yang masih diembargo ya untuk sejumlah volume tertentu, tentu ini relatif moderat begitu ketika parlemen dan pemerintah kemudian menyepakati angka di kisaran 95. Mungkin range-nya antara 90 sampai 100, tapi kalau diambil di tengah saya kira cukup moderat saya kira Mas. Oke, itu range-nya antara 90 sampai dengan $100 Amerika per barrel. Tapi faktor lain yang menurut Anda begitu akhirnya pemerintah menaikkan lagi angka ICP kita di tahun depan dari 93 di tahun ini, 63 maksud saya, kemudian menjadi 95. Adakah memang pergerakan harga minyak mentah dunia ini yang menjadi dasar? Iya, saya kira mungkin revisi ya Mas Bas. Kalau yang di tahun 2022 ini kan yang 63 APBN, tetapi di Betul. APBN perubahan kan di range 100-105 ya Mas Yes. Bas. Betul melihat kondisi yang ada dan saya kira
tensi di ketegangan geopolitik juga masih cukup signifikan begitu, apalagi kalau juga ada China problem menyusul ini juga lumayan besar saya kira nanti impact-nya, karena ini berkaitan dengan ekspektasi. Nah, Baik. kalau secara umum Mas, pemulihan dari pandemi itu biasanya konsumsinya jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas produksi, sehingga kemungkinan kebutuhan minyak untuk di beberapa tahun ke depan belum bisa dicukupi atau diimbangi dengan produksi di tahun yang sama. Sehingga yang terjadi kemungkinan pelepasan stok ya Mas, untuk di dalam jangka waktu tertentu. Jadi negara-negara besar kan umumnya punya stok untuk sampai beberapa bulan ke depan begitu. Mungkin itu yang akan dilepas dulu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, hukum ekonomi dasar Mas, kalau permintaannya meningkat sementara penawarannya katakanlah stagnan atau bahkan turun, pasti harga akan meningkat begitu. Nah, dengan pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini memang sempat di atas $100 Amerika dan lebih tinggi lagi. Tapi trennya sekarang apakah kecenderungannya turun begitu, mengingat konflik Rusia-Ukraina kan juga belum jelas kapan berakhir? Iya, kalau turun sebetulnya relatif ini hanya siklus harian saya kira ya, Mas Sementara Pras. begitu ya? Sudah sementara, bahwa kemudian sekarang ini lebih stabil dalam level moderat, tidak setinggi yang kemarin-kemarin ketika perang baru berjalan, terus kemudian di titik tertentu sempat menyentuh harga atau level tertinggi begitu. Tapi ini sebetulnya dari sisi fundamental juga mendorong harga di level moderat tinggi sebetulnya, Mas Pras. Karena memang kan kita sedang menuju masa pemulihan. Kalau di dalam teori siklus bisnis, biasanya memang ini menuju gelombang yang tinggi ya. Kita sekarang ini kan sudah melewati lembahnya begitu Mas, titik terendah. Ini menuju ke atas. Jadi kalau bentuk U-nya itu kita sudah ada di sebelah kanan, sudah mulai merangkak naik begitu. Nah, itu biasanya memang butuh support energi yang lebih besar, yang kadang-kadang tidak terantisipasi oleh penyediaan produksi yang sudah existing begitu Mas. Apalagi kalau di minyak ini karakternya yang unik Mas Pras. Jadi untuk menyiapkan supaya bisa production kan tidak butuh waktu sebulan 2 bulan, bahkan butuh setting tahunan begitu Mas. Jadi kalau pompanya sudah diistirahatkan cukup lama masa pandemi karena mungkin karena keterbatasan, pembatasan sosial, tidak bisa masuk semua ke sana, kan otomatis ada beberapa infrastruktur yang mau tidak mau harus diistirahatkan. Nah, untuk mengaktifkan kembali ini perlu waktu ya Mas. Nah, sementara di sisi konsumsinya kan tidak bisa ditawar nih. Betul. Jadi, waktunya nggak bisa ditawar, mundur menyesuaikan produksi kan nggak bisa. Jadi mau tidak mau stok yang ada yang akan dipakai terlebih dahulu begitu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini infografik terkait dengan harga minyak mentah Indonesia di tahun ini. Ya, kita lihat fluktuasinya dari bulan Maret 2022, $113,5 Amerika per barrel. Kita lihat titik terendah di bulan April, $102,51 Amerika per barrel. Kemudian terus merangkak naik sampai dengan bulan Juni tertinggi di $117,62 Amerika per barrel. Kemudian di bulan Juli kembali turun menjadi $106,73 Amerika per barrel. Dan lanjut, bagaimana dengan target lifting migas kita di tahun depan, di mana target secara keseluruhan 1,7 juta barrel setara minyak per hari. Lifting minyaknya 660.000 barrel per hari, lifting gasnya 1,1 juta barrel per hari. Lantas bagaimana dengan investasi hulu migas kita? Ya, kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara lain, Indonesia justru mengalami penurunan sekitar 1,7% per tahun. Sementara Australia justru naik 5% per tahun. Kemudian Brazil naik 4% per tahun. Malaysia menguat juga 1% per tahunnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Baik, Pak Komaydi, ini menarik. Kalau data yang sudah disampaikan, fluktuasi dari pergerakan ICP Indonesia di tahun ini antara range-nya tadi Anda katakan 90 sampai dengan $100 ya. Kemudian dengan patokan $95 Amerika per barrel di tahun depan, dengan berkaca pada tahun ini akan memberatkan nanti tidak untuk keuangan negara kita, APBN kita di tahun depan, Pak Komaydi? Iya, kalau untuk subsidi saya kira sesuatu yang sulit terhindarkan ya, Mas. Jadi beban di APBN pasti akan ada alokasi untuk ke sana begitu.
Karena memang kalau kita kembali ke struktur GDP kita, Mas, itu sekitar 55 sampai 60% kan dari sektor konsumsi ya kontribusinya. Jadi kalau dibagi sisi pengeluaran itu kan ada konsumsi, ada government expenditure, ada investasi swasta, dan kemudian ada ekspor neto atau yang terkait dengan international trade begitu. Yang sebagian besar itu ada di sektor konsumsi. Artinya kalau government fokus ke pertumbuhan, pasti daya beli akan menjadi prioritas ya Mas. Nah kalau daya beli menjadi prioritas, artinya di dalam aspek fiscal policy-nya juga harus ada alokasi subsidi di sana begitu Mas. Jadi kalau subsidinya nggak ada kan pasti daya belinya akan turun. Nah, kalau daya beli turun, ini yang dipertaruhkan 60% GDP nih Mas, porsinya begitu. Nah nanti kan economic growth-nya nggak tercapai. Kalau economic growth nggak tercapai, otomatis penerimaan pajaknya kan juga nggak akan tercapai nih di APBN Mas. Betul. Jadi menghemat di sisi pengeluaran, tetapi nanti juga akan berkorban di sisi penerimaan, dan kemungkinan berkorbannya jauh lebih besar karena kan 60% nih pertaruhannya yang di sisi government, di sisi GDP-nya tadi begitu Mas Pras. Nah ini yang saya kira posisinya relatif sulit bagi siapapun yang memerintah karena memang strukturnya masih demikian kondisinya begitu Mas. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ya tidak tersampaikan secara utuh kepada publik, masyarakat begitu ya. Betul, masyarakat, sehingga ketika terjadi penyesuaian harga atau terjadi kebijakan publik yang lain dari pemerintah, kemudian relatif reaktif ya dari publik. Ya itu dia, memang suatu kebijakan tidak populis lah yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya. Tapi menurut Anda itu menjadi suatu langkah yang tepat begitu. Sementara kan tren dari ICP Indonesia juga turun nih. Sementara harga dunia pun minyaknya tidak jauh berbeda. Menurut Anda bagaimana nih menyikapi kondisi yang ada kalau kita bandingkan dengan pergerakan sebetulnya harga? Momentumnya mungkin yang kurang pas ya Mas. Kalau saya melihat sebetulnya dari Pak Presiden sendiri kan beberapa kali menyampaikan pesan atau memberikan kode bahwa tahun 2022 ini kemungkinan pemerintah akan berupaya untuk tidak menyesuaikan harga. Termasuk untuk yang pertalite-nya begitu ya Mas, atau merek dagangnya pertalite yang RON 90 atau BBM penugasan begitu, itu yang akan dijaga. Dan sampai dengan Agustus kemarin kan sebetulnya itu yang terlihat ya Mas. Kalau kami melihatnya demikian, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menaikkan itu. Karena memang di sisi lain kan pemerintah sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya Mas, yang anggarannya juga cukup besar, kalau nggak salah di kisaran 850 triliun, itu kenapa defisit APBN kita di 2022 cukup besar, memang salah satunya kan untuk pemulihan ekonomi. Nah, kalau penaikan dilakukan, kan artinya tidak sejalan ya, atau kontraproduktif dengan PEN sendiri, Mas. Karena PEN kan tujuannya untuk meningkatkan daya beli, nah kalau penaikan harga BBM kan berarti menurunkan, nah, berarti kan nggak sejalan nih, satunya pengen ngegas, satunya ngerem kan seperti itu. Nah, itu yang upaya yang ingin dijaga. Tapi kemudian kondisi eksternal maupun internal kan memposisikan apa yang diinginkan oleh pemerintah, terutama oleh Pak Jokowi kan kemudian nggak bisa dicapai. Kalau kemudian tidak dilakukan adjustment, Mas, ini defisitnya mungkin di atas 1.000 triliun. Nah, pilihannya kan kemudian akan menutup itu dengan utang. Nah, kalau mau nambah utang kan juga nggak sederhana, Mas. Masyarakat juga nggak mau juga begitu lah, Mas. Betul. Ininya. Nah, tetapi sayangnya pas pada saat harus mengangkat bendera putih atau harus menyerah APBN-nya di situasi yang kemudian harga minyak relatif turun, Mas. Itu dia. Nah, ini yang kemudian agak sulit nih menjelaskan ke masyarakatnya. Harga turun untuk malah naik begitu. Itu dia, kemarin akhirnya juga meskipun sudah naik tapi kan jadi polemik juga begitu di masyarakat. Nah, itu kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada ya, dekat kayak harga minyak yang juga mengalami penurunan sementara kita menaikkan harga BBM. Tapi bagaimana dari sisi produksinya yang tadi juga sudah disampaikan, target tahun depan 660.000 barrel per hari. Trennya bagaimana menurut Anda? Turunkah atau Anda melihat ada permasalahan lain kalau kita bicara mengenai produksi migas kita? Iya, kalau produksi migas itu kan kalau tidak ada lapangan baru sebetulnya memang natural decline per tahunnya selalu ada begitu ya Mas. Jadi rumusnya kalau tidak ada eksplorasi, menemukan cadangan dan produksi baru ya kemudian memang tinggal menghitung turunnya saja begitu Mas. Tapi yang cukup menarik kan ini di 2030 kan government punya target 1 juta barel nih Mas. Sementara kan sekarang 600 atau di bawah 700 begitu. Dan itu turun terus begitu. Nah, bagaimana nanti akan mencapai itu kan pertanyaan besar nih di 2030 sebentar lagi dan targetnya 1 juta, sekarang di kisaran 600.000 begitu ya produksi. Nah, yang perlu juga sampai ke publik, konsumsi kita ini 1,6. Kalau produksinya cuma 600.000
Dan dari 600 itu kita tidak dapat 100% loh Mas Pras. Iya. Kita mungkin dapatnya cuma 55% karena yang 45% akan kembali ke kontraktor sebagai bentuk bagi hasil dan cost recovery yang harus dikembalikan ke mereka begitu. Kan modal yang dipakai kan modalnya mereka. Ya. Jadi kalau bagi hasilnya setelah dikurangi cost recovery, artinya kita mungkin hanya dapat sekitar 350 sampai 400. Kalau 1,6 berarti ada 1,2 yang harus kita impor, Mas. Nah, itu pula Mas yang menyebabkan kenapa kalau harga minyak tinggi, pemerintah relatif tidak punya pilihan selain menaikkan harga BBM. Karena kan memang barangnya udah sebagian besar impor. Oke. Nah, sayangnya ceritanya kan agak sulit diterima oleh masyarakat karena kita pernah memiliki cerita kejayaan masa lalu, Mas. Yes. Produksi kita 1,6, konsumsinya cuma 300.000 di era-era itu begitu, Mas. Ya, itu puluhan tahun yang lalu tapi itu ya Pak Komaydi ya. Betul, tapi cerita itu kan masih menjadi dongeng ketika kita mau tidur, Mas. Oke. Nah, berarti narasi ini yang mungkin harus secara terus-menerus mungkin disampaikan Pak Komaydi. Iya, saya kira harus kita sampaikan proporsional siapapun itu. Kalau kami dari kampus, dari yang edukator, selalu kami sampaikan kepada mahasiswa, kondisinya sudah berbeda, ekonomi size-nya juga sudah berbeda dengan masa itu, sehingga di dalam aspek kebijakan publik ada beberapa hal yang perlu dikalibrasi ulang begitu. Nah, sayangnya kan kemudian teman-teman di politisi kadang-kadang mengambil informasi ini untuk kepentingan tertentu ya Mas Indin ya kadang-kadang yang tidak pas. Nah, baiknya mari kita sama-sama secara kolektif untuk edukasi publik secara proporsional. Karena kalau nggak proporsional, khawatirnya seperti sekarang ini, Mas. Kalau naik, kemudian kan masyarakat tanya, loh katanya kita ini kaya, katanya kita ini begitu. Ya, baik. Sepertinya melimpah gitu lah, Mas. Nah, strateginya apa yang harus diterapkan oleh pemerintah begitu dengan patokan $95, sementara Anda melihat tadi peluangnya penurunan yang terjadi dari harga minyak mentah dunia hanya sementara. Ya, Pak Komaydi, menarik ya. Kalau kita cermati memang satu langkah yang tidak populis sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tapi ini juga karena terimbas dari kondisi global, pergerakan harga minyak mentah dunia yang fluktuatif meskipun cenderung turun, tapi Anda katakan tadi ini hanya sementara. Antisipasi ataupun mitigasi juga yang perlu disiapkan oleh pemerintah menyambut tahun 2023 mendatang ini, apakah perlu juga nanti menaikkan harga BBM lagi kah? Atau memang kita menggenjot dari sisi produksinya? Iya, kalau kebijakan BBM ini kan sebetulnya kebijakan multisektor ya, Mas Pras. Tidak bisa hanya berdiri di satu sektor energi saja begitu. Ini saling terkait. Kalau lihat peta konsumsinya kan sebetulnya sudah sangat jelas. Ada dua sektor utama sebagai konsumen utama dari BBM atau energi ini utamanya. BBM adalah sektor transportasi dan industri sebetulnya, Mas. Nah, kalau transportasi sendiri kan problemnya ada beberapa hal. Kenapa kok begitu besar konsumsinya? Karena memang sebagian besar pakai transportasi pribadi ya Mas Bas. Kalau kita pagi-pagi misalnya jam 5 ke arah Bogor begitu, sebelah kirinya lengang tapi sebelah kanannya itu seperti parkiran di jalan tol begitu. Ini yang luar biasa, kemudian menyebabkan konsumsinya luar biasa besar. Nah, kenapa demikian? Karena kemudian masyarakat nggak punya opsi, Mas. Mau tidak mau harus pakai mobil pribadi karena mungkin transportasi publiknya belum cukup representatif. Nah, sebetulnya transportasi publiknya bagus, dengan sendirinya bisa dikurangi. Misalkan seperti Singapura, begitu ya, contohnya negara tetangga nggak jauh-jauh. Kalaupun mereka BBM 100.000 per liter, mereka nggak ambil pusing karena mereka naiknya transportasi umum, begitu, Mas Bas. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian memakai mobil pribadi begitu. Nah, ini yang saya kira perlu kita adopsi. Itu satu hal. Kalau mau angkutan barang misalnya yang terkait dengan sektor industri begitu. Kenapa kok tidak ada ide mengubah dari angkutan barang yang pakai truk-truk di jalur Pantura, kemudian macet sedemikian rupa itu digeser ke angkutan rel atau kereta api begitu ya Mas Bas. Ini kan menghematnya sangat signifikan. Nah, kalau yang lain-lain nggak disentuh, Mas, ya kemudian tiap tahun problemnya akan berulang seperti sekarang. APBN-nya defisit, kemudian daya belinya masyarakat akan berkurang, ya berputar-putar seperti itu, begitu. Baik. Nah, lantas peluang ataupun potensi kenaikan harga BBM juga masih tetap terbuka, mengingat harga keekonomiannya juga kan masih belum sesuai dengan di pasaran dunia, begitu Pak Komaydi. Betul. Kalau segala sesuatunya yang sektor-sektor lain tadi problemnya nggak diselesaikan, ya kemudian mau tidak mau
yang paling sederhana adalah menyesuaikan harga, Oke, begitu oke. Mas. Meskipun ini kalau dilihat impact-nya kan nanti luar biasa karena ke Ya, gaya ya. masyarakat dan ujung-ujungnya juga ke economic growth kita, begitu Mas Pras. Baik. Jadi saya kira ini waktunya kita berbenah secara paralel. Di sektor transportasinya dibenahi, di industrinya dibenahi, daya beli masyarakat juga diperhatikan, termasuk bagaimana sektor energinya, kan produksinya turun terus. Kalau Betul. kita mau shifting ke energi baru terbarukan, ayo secara paralel dibuat EBT-nya juga kompetitif, begitu ya Mas. Saya Insentif kira ini perlukah atau kebijakan yang benar-benar harus tepat sasaran dan tepat guna kalau misalnya kita bicara untuk peningkatan produksi yang memang masih bahannya fosil dan juga paralel EBT-nya, Pak Komedi? Iya, saya kira segala sesuatunya harus dilakukan secara paralel ya Mas. Hmm, Jadi yang fosilnya juga tetap dijaga, begitu, oke. dioptimalkan, EBT-nya secara paralel juga ditingkatkan. Karena EBT ini kan secara relatif jauh lebih mahal dibandingkan fosil nih Mas Ras. Betul. Jadi kalau kita paksakan di dalam jangka pendek juga problemnya nanti ada di ekonomi kita. Kalau Hmm, ekonomi biaya tinggi juga nggak tumbuh. betul. Masyarakatnya kalau misalnya diminta listriknya per kWh sekarang 1.500. Kalau pakai EBT katakanlah 3.000 atau 2.000, otomatis kan juga membebankan masyarakat juga begitu. Kalau mau ditanggung oleh pemerintah, ujung-ujungnya juga kapasitas Iya. fiskal kita masih mampu atau tidak, kan ujung-ujungnya ke Yes. sana. Jadi Betul. memang kita paralel secara bertahap, yang di sini dimaksimalkan begitu, yang masih lebih murah EBT-nya juga ditingkatkan, juga inline dengan Paris Agreement atau kesepakatan kita untuk mencapai net zero emisi di tahun 2060. Jadi segala sesuatunya bijaksana begitu Mas melihatnya begitu, Oke, tidak oke. berat sebelah. Jadi Ah, itu dia. dijangkau semua, tetapi helikopter view-nya kita Yes. perlu tinggi lagi begitu Itu dia Mas. menarik kalau kita cermati. Yang penting adalah kesetaraan begitu antara fokus pemerintah untuk pengembangan energi fosil dan juga energi terbarukan. Nanti pada saat satu titik menyentuh pada posisi yang sama, kita tingkatkan untuk EBT-nya begitu ya Pak Komedi ya. Betul, betul Mas. Baik. Pak Komedi, terima kasih banyak ini atas Baik, waktu dan sharing yang sama-sama Anda berikan Mas ya Bram. untuk pemirsa ID External. Selamat melanjutkan Mas. aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ya, Pak Komedi. sehat-sehat Ya, selalu untuk Mas Bram. Makasih Mas. ya.